Komplikasi di itu apa? Hah? Komplikasi itu. Hah? Komplikasi vaskuler. Aterosklerosis paling kita lihat komplikasi vaskuler DM adalah stroke lagi. Komplikasi pada sistem vaskuler udara adalah angiopati, makro dan mikro angiopati, atau makro, komplikasi makro, komplikasi mikro vaskuler. Komplikasi makro ya termasuk stroke, termasuk dari jantung koroner, jadi bukan lagi. Komplikasi makro dan mikro vaskuler, atau makro dan mikro angiopati. Nah, tahap awal daripada proses makro dan mikro angiopati tadi yaitu terjadinya disfungsi endotel. Disfungsi endotel. Nah, disfungsi endotel itu menyebabkan aterosklerosis yang selanjutnya menyebabkan komplikasi makro dan mikro vaskuler. Kan itu teman kuliah. Nah, kita kembali ke ilmu dasarnya secara histologis, secara endotel. Ini adalah sistem vaskuler pembuluh. Kita tahu ada beberapa lapis, ada tunika eksterna, ada tunika media, kemudian ada tunika bagian dalam tunika ini, tunika interna atau intima. Dan yang paling permukaan di sini dilapisi oleh sel endotel. Sel endotel. Jadi selapis sel yang melapisi permukaan dalam daripada pembuluh. Jadi ditemukan oleh von Recklinghausen, merupakan selapis sel yang melapisi bagian dalam dinding pembuluh. Normalnya adalah halus. Nah, sel endotel yang halus ini melindungi darah dari aktivasi pembekuan darah. Kalau di sini permukaannya kasar, maka sistem pembekuan darah akan lebih mudah teraktivasi. Ternyata endotel itu merupakan jaringan yang terluas kalau itu digabung-gabung jaringan terluas. Ternyata sel endotel ini tidak hanya sekedar satu lapisan, walaupun hanya dia sekedar selapisan, tetapi mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga homeostasis sistem vaskuler. Dia menghasilkan bermacam-macam substansi yang berfungsi untuk menjaga homeostasis vaskuler. Ada substansi vasodilator. Nah, kebalikannya juga menghasilkan substansi vasokonstriktor, menghasilkan antiproliferatif, tapi juga menghasilkan pro-proliferatif, antitrombotik, tapi juga menghasilkan pro-trombotik, menghasilkan substansi angiogenesis, dan juga menghasilkan inflamator, senyawa inflamasi. Seperti misalnya substansi vasodilator, itu terutama adalah nitric oxide. Nitric oxide, ada prostacyclin, ada endothelium, hiperpolarisasi faktor,
bradikinin, adrenokardin, C-natriuretik. Kemudian juga ada senyawa yang beraktivitas sebagai vasokonstriktor, yaitu endotelin 1, promoksan, A2, dan senyawa-senyawa radikal bebas, dan prostaglandin 2, angiotensin 2. Kemudian yang berfungsi sebagai antiproliferatif juga nitroglifoxide, prostaglandin, dan seterusnya. Jadi banyak sekali senyawa-senyawa, substansi-substansi yang dihasilkan oleh sel endotel yang secara normal itu dalam kondisi seimbang. Jadi mencegah supaya pembuluh darah itu tidak vasokonstriksi. Oh ya, vasokonstriksi. Sehingga secara normal sel endotel ini menjaga supaya terjadi keseimbangan, terjadi homeostasis dalam sistem vaskuler. Nah, sel endotel ini bisa mengalami kerusakan akibat faktor-faktor tertentu, sehingga sel endotel itu kehilangan fungsi normalnya. Nah, ini dinamakan dengan disfungsi endotel. Dalam kondisi disfungsi endotel, ini endotel kehilangan sifat fisiologisnya, sehingga cenderung, kalau sudah kehilangan sifat fisiologisnya, sudah mengalami disfungsi endotel, maka cenderung menunjukkan ke arah vasokonstriksi. Senyawa-senyawa vasokonstriksi, substansi-substansi vasokonstriktor itu lebih dominan. Kemudian faktor-faktor protolytik juga lebih dominan. Faktor proinflamasi, adeselinusit, lipogenesis, prokooksidasi dan prokoagulasi itu lebih dominan, sehingga lebih ke arah vasokonstriksi dan pembentukan bekuan-bekuan darah. Nah, disfungsi endotel itu merupakan tahap awal daripada proses aterosklerosis. Kita lihat sini. Jadi secara normal sel endotel itu harus bersih, sehingga aliran darah itu konstan, alirannya bisa lancar. Bandingkan dengan yang B ini mengalami plak, terdapat plak di sini, sehingga endotel, permukaan endotel tidak halus, tidak rata, sehingga aliran ini akan sering timbul turbulen, sering timbul gangguan aliran darah, sehingga akan mengaktifkan sistem pembekuan darah. Ini ada tumpukan daripada material-material rumah. Ini aterosklerosis adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan material-material rumah pada di dalam pembuluh darah. Faktor risiko terjadinya disfungsi endotel antara lain ada merokok selalu dikandungkan, kemudian obesitas, kemudian di sini ada penyakit kronis, diabetes, kadar gula yang tinggi, kemudian hipertensi, kemudian sitokin inflamasi, kemudian dislipidemi, kemudian estrogen defisiensi, hiperglikemi, tumbuh sistem, LDL, oksidasi LDL, jadi LDL yang teroksidasi, kemudian mental stress, hiperkolesterolemia, itu juga termasuk dalam dislipidemia. Jadi faktor-faktor risiko yang memicu terjadinya disfungsi itu. Kita masuk pada
diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin bisa, karena kelainan kerja insulin bisa, ataupun karena kedua-duanya. Nanti dibaca lagi tentang DM, ada DM tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan juga DM tipe gestasional. Nah, komplikasi dari DDM tadi sudah saya sebutkan, itu adanya komplikasi vaskuler yang didahului oleh proses-proses aterosklerosis, dan proses aterosklerosis didahului oleh terjadinya disfungsi endodel. Nah, disfungsi endodel pada DM itu disebabkan oleh karena stres oksidasi. Masih ingat apa itu stres oksidasi? Apa? Stres oksidasi. Stres oksidasi. Jadi di dalam tubuh itu terdapat senyawa-senyawa prooksidan atau free radikal atau radikal bebas, dan senyawa-senyawa antioksidan. Jadi radikal bebas itu mempunyai fungsi di dalam tubuh, tetap ada, mempunyai fungsi fisiologis dalam tubuh. Senyawa-senyawa prooksidan, superoksida, misalnya untuk membunuh virus, untuk membunuh agen-agen infeksius, itu membutuhkan senyawa-senyawa radikal bebas. Tapi kalau radikal bebas ini jumlahnya sedikit, dia bisa dinetralisir oleh senyawa antioksidan. Tapi kalau radikal bebas ini jumlahnya berlebihan, maka antioksidan tidak mampu mengatasi banjirnya radikal bebas tadi. Terlalu banyaknya radikal bebas. Radikal bebas yang terlalu banyak, dia akan merusak syarat-syarat jaringan di dalam tubuh, terjadi kondisi yang dinamakan stres oksidasi. Dia merusak komponen-komponen protein, komponen-komponen lemak, terutama di dalam membran sel, dan juga merusak inti sel, sehingga terjadi kondisi yang dinamakan oxidative stress. Kadar gula yang tinggi itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya stres oksidasi. Kemudian low grade chronic inflamasi, jadi inflamasi kronis derajat rendah. Kemudian hiperglikemi, kemudian advance glycation product, kemudian kadar asam lemak bebas yang terlalu tinggi. Pada DM itu bisa menyebabkan terjadinya disfungsi endodel. Sekarang bagaimana mekanisme terjadinya disfungsi endodel? Ada dua, yaitu yang pertama penurunan produksi dan bioavailabilitas nitrit oxide. Tadi nitrit oxide kita lihat di sini, dia fungsinya banyak sekali sebagai vasodilator, sebagai antiproliferatif, sebagai antioksidan, antitrombotik. Nah, di sini dengan penurunan produksi dan bioavailabilitas nitrit oxide, maka ini akan menandai terjadinya disfungsi endodel. Nah, penurunan produksi dan bioavailabilitas nitrit oxide ini disebabkan karena penurunan aktivitas enzim yang memproduksinya, yaitu endothelial nitrit oxide sintase. Jadi nitrit oxide itu ada di dalam tubuh
enzimos. Nitric oxide sintase itu ada 3. Yang pertama yaitu enos, endothelial nitric oxide. Jadi nitric oxide yang ada di endotelium. Kemudian inos, inflammation nitric oxide sintase. Jadi nitric oxide yang aktif pada kondisi inflamasi. Kenapa pada waktu inflamasi itu pembuluh darahnya melebar, jaringannya kemerah-merahan? Itu karena produksi nitric oxide-nya meningkat pada jaringan yang inflamasi. Karena di situ teraktivasi inos, inflamasi nitric oxide sintase. Kemudian enos, itu neuronal saraf di sana. Jadi nos yang ada di jaringan saraf. Nah di sini yang mempunyai aktivitas fisiologis yang terbanyak yaitu enos, endothelial nitric oxide sintase. Nah dengan penurunan aktivitas enos maka produksi NO menurun. Kemudian terjadinya peningkatan degradasi atau pengerusakan nitric oxide oleh superoksidan. Superoksidan ya radikal-radikal. Jadi radikal ini akan merusak daripada nitric oxide. Yang kedua yaitu terjadinya peningkatan produksi endotelium 1. Endotelium itu adalah asupan vital. Proliferatif. Disfungsi endotel memegang peranan kunci dalam komplikasi kardiovaskuler pada DM2, sehingga penata laksanaan penyakit ini dan komplikasinya sudah seharusnya diarahkan untuk perbaikan fungsi endotel, perbaikan disfungsi endotel. Jadi untuk pencegahan jangka panjang komplikasi-komplikasi yang terjadi pada penderita DM2. Penata laksanaan DM itu ada 4. Yang pertama adalah edukasi, kemudian terapi nutrisi, kemudian latihan jasmani, dan yang terakhir baru terapi farmakologis, obat-obatan. Nah, tapi biasanya di lapangan seseorang penyakit DM itu malas sekali yang 1, 2, 3 itu malas. Pokoknya yang penting saya minum obat. Lama-kelamaan obat itu akan mengalami toleransi, resistensi, sehingga dosisnya akan bertambah. Tapi kalau disertai dengan langkah 1, 2, 3, terutama latihan jasmani, ini bisa membantu daripada terapi farmakologis. Bahkan seseorang itu tanpa obat farmakologis mungkin gula darahnya sudah bisa terkontrol hanya dengan terapi nutrisi dan latihan jasmani. Tapi kalau terapi nutrisi dan latihan jasmani ini tidak teratur, tidak terkontrol, maka obat-obatan di sini lama-kelamaan akan membutuhkan dosis yang bertambah terus. Dan latihan jasmani yang rutin itu bisa meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, bisa meningkatkan sensitivitas obat-obat farmakologis. Nah, bagaimana olahraga itu bisa memperbaiki disfungsi endotel? Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah sel endotel, ini adalah lumen vaskuler. Nah, ketika kita berolahraga itu terjadi peningkatan aliran darah. Nah, aliran darah ini akan menimbulkan shear stress.
shear stress atau stres regangan yang akan mengaktifasi sel-sel endotel di dinding bagian dalam pembuluh darah. Dengan adanya shear stress tadi akan mengaktifkan atau merangsang sel endotel lebih aktif lagi, sehingga terjadi peningkatan aktivitas enzim enos tadi. Enzim enos lebih aktif, kemudian produksi nitrit oksid juga akan meningkat. Kemudian shear stress juga akan meningkatkan produksi enzim-enzim antioksidan SOD, superoksid dismutase, GPX, glutase peroksidase. Ini adalah enzim-enzim antioksidan. Kemudian NADPH oksidase, ini juga enzim yang, tapi ini enzim yang menyebabkan produksi radikal-radikal bebas. Dengan shear olahraga yang menunjukkan shear stress tadi, yang pertama meningkatkan aktivitas enzim-enzim antioksidan dan menurunkan aktivitas NADPH oksidase. NADPH oksidase ini akan meningkatkan produksi radikal bebas, sehingga radikal bebas menurun, sehingga akan menurunkan degradasi nitrit oxide atau pengerusakan nitrit oxide, sehingga nitrit oxide akan meningkat bioavailabilitasnya, sehingga akan memperbaiki disfungsi endotel. Jadi stres saat berolahraga itu mampu memperbaiki stres oksidasi, itu dengan meningkatkan enzim-enzim antioksidan GPX, kemudian SOD, kemudian menurunkan NDA, malah DAD, kemudian memperbaiki proses-proses inflamasi, kemudian memperbaiki disfungsi endotel itu dengan jalan upregulasi enos, sehingga produksi endo meningkat dan menurunkan produksi endotelin 1. Ini proses-proses molekuler yang ada di dalam sel endotel. Ini adalah sel endotel. Ini adalah sel polos pembuluh darah. Ini lumennya di sini, lumen pembuluh darah. Nah, shear stress ini akan mengaktifkan fosfatidilindositokinase, sehingga akan mengaktifkan enzim enos. Enzim enos akan meningkatkan produksi nitrit oxide. Kemudian shear stress juga akan mengaktifkan prostaglandin, prostaglandin sintase, sehingga termasuk juga akan meningkatkan produksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini termasuk salah satu vasodilator juga, sehingga terjadi relaksasi otot polos, sehingga akan menyebabkan vasodilatasi. Di dalam sel yang normal, termasuk tadi insulin ini juga berperan di dalam fosfatidilindositokinase pathway, sehingga akan mengaktifkan enzim enos. Nah, apa yang terjadi pada sel endotel penderita DM? Pada penderita DM itu mengalami hiperglikemia, kemudian juga mengalami kadar asam lemak bebas yang tinggi. Hiperglikemia dan asam lemak bebas yang tinggi ini akan mengaktifkan jalur PKC, sehingga akan mengaktifkan NADPH oksidase. Tadi NADPH oksidase adalah enzim yang memproduksi superoksid atau radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan merubah
nitric oxide yang diproduksi oleh ENOS menjadi peroksinitrit. Peroksinitrit ini akan menghambat prostaglandin sintase, kemudian terjadi peningkatan produksi tromboksan, di mana tromboksan ini merupakan salah satu vasokonstriktor. Vasokonstriktor. Nah, kemudian terjadinya resistensi insulin. Ini juga akan mengganggu MAPK pathway sehingga terjadi peningkatan produksi endothelin 1. Endothelin 1 ini adalah nomor satu vasokonstriktor yang kuat. Kemudian terjadi peningkatan juga produksi angiotensin dulu. Nah, ini pada penderita DM ini terjadi disfungsi endotel sehingga faktor-faktor substansi yang bersifat vasokonstriktor itu lebih dominan daripada yang substansi vasodilator. Nah, kondisi ini akan berakibat lanjut terjadi aterosklerosis dan seterusnya, sehingga terjadi komplikasi-komplikasi makro dan mikrovaskuler pada penderita ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengubah gaya hidup adalah strategi yang paling penting dalam pengelolaan diabetes. Jadi obat itu jangan diabdul-abdulkan, bukan yang nomor satu. Obat itu yang justru yang nomor 4. Tapi kenyataan di lapangan memang kita sering mendapatkan yang kebalikannya. Jika dia tidak memperhatikan nutrisinya, tidak aktif berolahraga atau tidak aktif aktivitas fisik. Mengubah gaya hidup itu termasuk di dalam menjaga pola makan dan aktif bergerak, sehingga dapat dikatakan olahraga dan mengatur pola makan adalah obat diabetes yang sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini perlu sekali diedukasi kepada pasien, sehingga tadi edukasi itu adalah penata laksanaan diet yang nomor 1, yang paling utama, edukasi kepada pasien. Dan tentu saja edukasi itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pasien. Kalau pasiennya wayang, ya maksudnya, sehingga perlu ketelatenan, perlu pendekatan tersendiri sebagai seorang dokter untuk memberikan pengertian kepada pasien. Manfaat olahraga untuk diabetes ini yang pertama untuk menjaga kebugaran tubuh, jelas. Menjaga kebugaran tubuh. Terlihat sekali kalau orang itu sering berolahraga, tampak badannya segar, bugar, dibanding individu yang jarang berolahraga. Yang kedua yaitu menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Kemudian yang ketiga memperbaiki sensitivitas insulin. Jelas bahwa olahraga itu mampu memperbaiki resistensi insulin atau meningkatkan sensitivitas insulin. Pada akhirnya semua itu akan membuat gula darah akan terkontrol dan stabil. Peran olahraga dalam mengatasi disfungsi endotel ada banyak sekali. Ini adalah kejadian proses-proses molekuler di dalam sel endotel. Exercise akan meningkatkan aliran darah, jelas. Pada saat kita berolahraga terjadi kontraksi otot, sehingga akan meningkatkan aliran darah. Kemudian meningkatkan shear stress dengan aliran darah yang meningkat tadi, maka akan menimbulkan shear stress, meningkatkan
mengaktifasi sel-sel endotel pembuluh. Kemudian menurunkan tekanan darah, reduce blood pressure. Tapi ini harus dilakukan olahraga secara teratur dan jangka panjang. Kemudian mengaktifasi endothelial nitric oxide sintase, ini sudah dijelaskan. Kemudian peningkatan peningkatan bioavailabilitas nitric oxide. Kemudian menghambat nitric oxide, NOx ini adalah simbol NADPH oksidase. NADPH oksidase itu adalah enzim yang sumber daripada radikal bebas. Kemudian peningkatan enzim-enzim antioksidan, sehingga akhirnya adalah menurunkan stres oksidasi dan seterusnya. Kemudian menurunkan juga inflamasi. Kemudian menurunkan endotelin 1 dan kalsium level, meningkatkan plasma CGM, yang akhirnya akan meningkatkan atau memperbaiki disfungsi endotel dan akan menghambat proses-proses komplikasi makro maupun mikro vaskuler pada endotel. Olahraga merupakan salah satu penata laksana diet yang terbukti efektif. Namun, olahraga tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa panduan. Pada orang sehat pun, olahraga yang tidak dilakukan dengan benar itu justru akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan, bahkan menyebabkan kematian. Jadi olahraga itu ada dua mata pisau. Kalau rendah, kurang, itu juga tidak atau kurang memberikan manfaat bagi kesehatan. Tapi kalau sebaliknya, olahraga yang berlebihan itu juga justru menimbulkan bahaya-bahaya atau faktor-faktor yang merugikan bagi kesehatan itu sendiri. Sudah sering kita menjumpai, mendengar berita seorang atlet atau orang yang sedang melakukan olahraga, tapi dia malah meninggal dunia. Saya suaminya BCL mati pada saat pers atau dulu bahkan dokter juga, guru kita juga ada yang meninggal pada saat berolahraga. Dokter Vicky itu pada saat lomba balap sepeda virtual karena overtraining. Dokter Siti itu juga pada saat sepak bola. Sehingga olahraga itu tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa panduan. Apalagi pada orang-orang yang sudah menderita penyakit seperti DM tadi. Olahraga harus hati-hati, jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Tidak pernah berolahraga akan berefek buruk, namun olahraga yang berlebihan akan berefek lebih buruk bagi kesehatan. Contohnya, olahraga yang berlebihan akan menyebabkan gula darah itu akan turun dengan drastis dan bisa menyebabkan hipoglikemia. Contoh lain misalnya pada penderita DM. Pada penderita DM, olahraga yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan produksi asam lemak bebas. Padahal tadi asam lemak bebas dalam darah itu merupakan penyebab stres oksidasi dan disfungsi endotel pada tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana pedoman berolahraga
Formula fit. F yang pertama yaitu frekuensi. Jadi berapa kali kita berolahraga di dalam satu minggu? Bolehkah kita berolahraga setiap hari? Boleh ya? Alasannya apa? Ya nggak ada istirahat terus berolahraga. Jadi berapa kali hari dalam satu minggu itu kita berolahraga sebaiknya? Ternyata kita berolahraga setiap hari itu juga menimbulkan efek buruk. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga itu pasti ada trauma-trauma, terjadi kerusakan secara atau jaringan. Kerusakan susu sakit-sakit di badan. Kemudian ada peningkatan kerusakan pada sel-sel atau jaringan. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, maka tubuh tidak mempunyai kesempatan waktu untuk melakukan perbaikan. Jadi tubuh kita butuh waktu untuk perbaikan, regenerasi sel-sel atau jaringan yang rusak mengalami trauma akibat berolahraga. Sehingga disarankan olahraga itu maksimal seminggu itu 5 kali. Dan intensitas itu seberapa berat kita melakukan aktivitas. Nah, ini dia ada beberapa parameter untuk mengukur intensitas pada saat berolahraga. Yang paling sering adalah menggunakan berapa persen dari heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu maksudnya heart rate maksimal. Jadi ketika kita berlari, kita harus hati-hati heart rate maksimal. Ketika kita berlari, otomatis kan heart rate-nya meningkat. Nah, maksimalnya berapa? Berapa? 220 dikurangi umur. Kalau umur berapa? 20. Berarti maksimalnya 200. Maksimal, artinya jangan, tidak boleh terlampau. Itu maksimal. Nah, sekarang yang dianjurkan berapa persen dari heart rate maksimal intensitas olahraga itu? Ada intensitas ringan, ada sedang, ada berat. Berapa persen itu ada ini. Ya, yang paling sederhana, yang paling mudah yaitu ya, kalau kita menganjurkan pada orang desa, oh Pak, nanti kalau olahraga dihitung ya berapa persen dihitung lagi dari heart rate maksimal. Oh, malah mudah ya. Cara yang gampang saja untuk mengetahui bahwa olahraga kita sudah masuk dalam intensitas moderate, intensitas yang sedang, yaitu ketika kita masih bisa menjawab pertanyaan. Misalnya kita sudah berlari misalnya mengitari ONS itu. Nah, kita tidak ditanya, rumahnya mana Pak? Rumah saya di Tasikmalaya Pak, jalan ini. Tapi kita masih bisa ngomong dengan lancar, itu masih aman. Tapi kalau menjawabnya dengan pernah terputus-putus, mau saya, nah itu sudah masuk pada intensitas berat.
reduced intensity exercise tidak bisa berkata, tidak bisa menjawab beberapa kalimat tanpa terputus. Tapi kalau masih bisa menjawab dengan lancar, nafas tanpa terputus, itu masih dalam intensitas seperti itu. Kemudian T yang pertama yaitu time. Jadi berapa lama durasi, berapa lama kita melakukan olahraga setiap kali sesi olahraga. Apakah harus 1 jam, harus 2 jam, apakah cukup setengah jam atau 40 menit? Itu ada patokan time. Berapa menit setiap kali berolahraga. Kemudian T yang kedua yaitu type mode atau tipe olahraga yang dilakukan. Olahraga itu ada olahraga aerobik seperti lari, maraton. Ada yang olahraga anaerobik. Dan ada kombinasi aerobik dan anaerobik. Yang dianjurkan adalah yang kombinasi aerobik dan anaerobik. Aerobik itu ya lari, jogging gitu kan. Itu untuk olahraga untuk menguatkan, memperkuat sistem kardiovaskuler. Yang anaerobik itu misalnya angkat fitness, angkat besi, barbel. Kemudian ada, saya tambahkan lagi satu T yang terakhir yaitu time of day. Dan artinya olahraga itu sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore hari ataukah pada malam hari. Itu tergantung daripada kondisi fisik kita, tergantung individu. Nah, ini masih kontroversial. Beberapa orang mengatakan olahraga sore hari itu lebih bagus daripada pagi hari. Bahkan ada artikel yang menyebutkan untuk penurunan berat badan itu lebih bagus olahraga sore hari dibanding pagi hari. Karena olahraga di sore hari itu berhubungan dengan pengerahan tenaga yang lebih besar daripada olahraga di pagi hari. Ya, kalau pagi hari bangun itu disuruh bangun aja susah, apalagi disuruh berolahraga. Badannya masih ngantuk, badannya masih lemas, kalau disuruh olahraga. Beda dengan waktu sore hari. Sore hari masih fresh, olahraga mengitari kampus UNS itu lebih mudah, lebih enak. Sehingga olahraga di sore hari itu berhubungan dengan pengerahan tenaga energi yang lebih besar daripada olahraga pagi hari. Sehingga untuk penurunan berat badan lebih banyak yang menyebutkan lebih efektif olahraga di sore hari. Tapi sekali lagi tergantung individunya. Kalau individu itu sudah dalam kondisi sakit seperti DM tadi, hati-hati kalau pengarahan olahraga yang berlebihan pada penderita DM, maka akan meningkatkan produksi radikal bebas yang lebih tinggi daripada orang sehat. Mungkin pada orang sehat olahraga di sore hari yang asam lemak bebas itu lebih tinggi karena lemaknya dipecah lebih banyak. Kemudian radikal bebas juga dihasilkan lebih banyak. Tapi sistem homeostasis antioksidannya masih bagus, masih cukup efektif, sehingga bisa mengatasi terjadi
Berbeda dengan orang DM. Orang DM itu diam saja di dalam tubuhnya sudah terjadi stres oksidasi. Sistem antioksidannya sudah kewalahan mengatasi radikal bebas di dalam tubuh. Apalagi kalau digunakan olahraga yang berlebihan, terutama di sore hari. Itu hati-hati pada penggunaan dia. Ternyata di pagi hari itu juga ada peningkatan produksi antioksidan. Antioksidan itu ternyata lebih tinggi diproduksi di pagi hari. Nah, sehingga kalau olahraga di pagi hari itu bisa membantu pasien-pasien DM itu di dalam mengatasi terjadinya stres oksidasi, terutama enzim hormon melatonin. Hormon melatonin itu diproduksi pada jam berapa? Hormon melatonin itu diproduksi pada malam hari. Pada malam hari diproduksi, kemudian pagi hari dia masih diproduksi sampai pagi, sampai jam 7 sampai jam 8 itu baru berhenti. Sedangkan di sore hari hormon melatonin itu tidak ada. Padahal hormon melatonin adalah hormon yang disangka biasa disebut sebagai hormon tidur. Dulu disebut dia sebagai hormon tidur. Orang akan tidur dengan pulas kalau diproduksi hormon melatonin. Tapi diketemukan bahwa hormon melatonin ini merupakan hormon antioksidan yang sangat kuat, yang sangat efektif. Hormon melatonin bahkan lebih kuat, 10 kali lebih kuat dibanding enzim-enzim antioksidan yang lain. Kemudian hormon melatonin itu juga bisa mengaktifkan sistem-sistem antioksidan yang lain. Nah, ini mengapa olahraga di pagi hari itu lebih aman bagi orang-orang yang rentan, yang sudah memiliki penyakit kronis seperti itu. Jadi frekuensi dalam kisaran 3 sampai 5 kali seminggu. Kurang dari 3 kali itu rendah, kurang. Banyak sekali orang yang mengatakan yang santainya, saya sibuk olahraga sekali seminggu. Waktu KPD setelah CSD terus makan jajan soto, jajan patahan, jadi olahraga sekali seminggu hanya pas CSD, setelah CSD terus makan. Nah, percobaan yang saya ada itu seminggu itu 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian intensitas ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sering kita menggunakan berdasarkan HR maksimal, heart rate maksimal. Yang dianjurkan yang moderate yaitu antara 65 sampai 76% dari heart rate maksimal. Atau bisa menggunakan VO2 max, berapa persen dari VO2. Kemudian juga bisa menggunakan ini semacam kuesioner, sampai seberapa berat dia merasakan melakukan aktivitas fisik. Tapi ini sangat subjektif. Nah, ini pada penderita DM tipe 2 di dalam tubuhnya sendiri sudah mengalami stres oksidasi karena glukosa yang tinggi tadi, kolesterol yang tinggi tadi. Kemudian enzim antioksidan juga mengalami penurunan. Kemudian MDA itu tadi malam diadri itu adalah sampah, ya, hasil pengerusakan
peroksidasi mengusahakan oksidasi pada lemak menghasilkan MDA sehingga MDA tinggi. Kemudian pada penderita diabetes 2 itu juga sudah mengalami kronik inflamasi. Kemudian kadar enzim NAD deoksidasi juga tinggi. Kemudian terjadi enos uncooperated, yaitu produksi peroksida tadi. Kemudian bioavailabilitas NO juga rendah. Nah ini seterusnya akan berakibat terjadinya disfungsi endotelium. Disfungsi endotelium akan berakibat pada aterosklerosis. Aterosklerosis berakibat pada penyakit kardiovaskuler. Nah di lain pihak, karena faktor irama sirkadian tubuh pada waktu pagi hari itu nitrit oxide-nya rendah. Nitrit oxide rendah, endotelium satunya tinggi, aliran darahnya flow mediated vascular dilatation ini menurun. Kemudian aktivitas perataan fibrinogen, hematokrit, kortisol itu tinggi, PAI 1 tinggi, fibrinogen juga menurun. Sehingga ini faktor-faktor ini akan merugikan sistem kardiovaskuler. Ini akan memperberat kondisi pada penderita DMD. Nah, berdasarkan pemikiran ini, maka olahraga itu dilakukan sebaiknya pada pagi hari atau sore hari. Sehingga apakah pagi hari ini dilanjutkan dengan tidur molornya, ataukah segera kita ambil peralatan-peralatan berolahraga untuk aktivitas fisik, ataukah olahraga itu ditunda nanti sore atau malam hari. Nah, dengan memahami ini maka sebaiknya kita segera melakukan aktivitas fisik untuk melawan kondisi-kondisi ini. Dengan aktivitas fisik maka akan mengaktifkan enos, akan mengaktifkan endotelium sehingga terjadi peningkatan produksi nitrit oxide, terjadi penurunan produksi endotelium dan seterusnya. Ini bisa diharapkan bisa menurunkan atau menghambat daripada terjadinya disfungsi endotelium. Nah, sekarang saya mau bertanya, kasus-kasus serangan jantung, serangan stroke itu terjadi lebih sering terjadi pada pagi hari atau sore hari? Siapa tahu? Pelanggaran serangan jantung, serangan stroke itu terjadi pagi hari atau sore hari? Yes. Kira-kira apa? Pagi hari atau sore hari? Ya, pagi. Mengapa pagi? Jadi tadi ini sudah saya sebutkan pada waktu pagi hari NO rendah. Itu terjadi apa? Vasodilator dan bahkan pembuluh darah melebar. Itu oxide. Kemudian endoteliumnya tinggi. Endotelium itu vasokonstriktor. Kortisolnya tinggi. Aktivitas perapelatnya tinggi. Sehingga pada waktu pagi hari itu faktor-faktor ini sangat merugikan bagi kesehatan vaskuler kita. Jadi kondisi vaskuler kita ini paling lemah. Nah, kalau kondisi seperti ini kemudian digunakan untuk tiduran, aliran darah melambat, maka mudah sekali terbentuk sumbatan-sumbatan. Sehingga mengapa serangan-serangan penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, serangan stroke itu lebih sering pada waktu pagi hari. Oleh karena itu dianjurkan pada waktu pagi hari jangan digunakan untuk molor. Dengan tidur kan aliran darah melambat, aliran darah melambat, pembuluh darah vasokonstriksi,
pembekuan darah aktif, ya, sehingga mudah terjadi pembekuan penyebab darah pembuluh. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari. Seusai salat fajar itu jangan kamu tidur sehingga malaikat kamu untuk mencari rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, badan sehat, ya, terhindar dari penyakit-penyakit kardiovaskuler, itu juga termasuk rezeki, berkah. Tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Jadi terbukti dengan ilmu, terbukti secara ilmiah dengan ilmu modern. Olahraga untuk penderita diabetes atau diabetisi. Nah, ini Kemenkes sudah menciptakan senam persajian, senam untuk bagi penderita komunitas diabetes. Ini saya pernah melakukan penelitian. Saya bandingkan olahraga pada komunitas DM, satu kelompok saya melakukan olahraga pagi, kelompok yang lain saya melakukan olahraga di sore hari selama 10 minggu, hampir 3 bulan. Nah, ternyata grup pagi dan grup sore ini ada perbedaan yang signifikan. Pengaruh olahraga pagi terhadap kadar enzim GPX-nya. Olahraga pagi itu ternyata enzim GPX-nya lebih tinggi dibanding olahraga sore, enzim antioksidan. Kemudian terhadap kadar MDA, malam DAD. Kalau DAD ini adalah sampah-sampah hasil pengerusakan lemak-lemak oksidasi itu. Ternyata ini penurunan MDA-nya, yang penting adalah penurunannya dari tinggi ke rendah. Penurunan MDA-nya pada kelompok pagi ini lebih besar daripada kelompok olahraga sore. Pengaruh olahraga pagi dan sore tetap terasosiasi. Ternyata olahraga pagi itu, walaupun kedua-duanya olahraga pagi dan sore itu bisa meningkatkan enzim GPX, tetapi yang olahraga pagi ini peningkatan GPX-nya lebih tinggi daripada olahraga sore. Ini melalui upregulasi ekspresi zat protein dan juga mengaktifkan NRF2. Peningkatan GPX lebih besar pada kelompok pagi dibanding sore ini karena aktivitas sistem antioksidan dalam tubuh itu lebih tinggi di pagi hari. Kemudian kadar hormon melatonin itu masih lebih tinggi pagi hari dibanding pada saat sore hari. Melatonin terbukti meningkat lebih tinggi setelah berolahraga di pagi hari dibanding sore hari. Olahraga sore hari menurunkan produksi hormon melatonin dibanding olahraga pagi hari. Berdasarkan penelitian Carlson. Di samping itu olahraga pagi hari itu bersentuhan dengan UVB yang merupakan sumber daripada produksi vitamin D. Dengan vitamin D kita tahu dia juga merupakan enzim antioksidan, vitamin antioksidan yang cukup bagus bagi tubuh untuk merangsang produksi nitrit oksida. Kemudian MDA itu menurun signifikan baik kelompok pagi maupun sore. Tapi penurunan itu lebih besar pada kelompok pagi dibanding sore. Ini karena
peningkatan produksi enzim GPX antioksidan lebih tinggi pada kelompok pagi. Nah, ini pada olahraga sore itu pemecahan lemak itu lebih tinggi daripada olahraga pagi, sehingga kadar asam lemak bebasnya lebih tinggi pada kelompok olahraga sore. Jadi dinamakan lipotoxicity. Ini risiko terjadinya stres oksidasi dan peningkatan resistensi insulin pada penderita diabetes, serta bisa menyebabkan gangguan sekresi insulin. Nah, demikian juga terhadap sitokin inflamasi, itu HSCRP dan VITAM. Nah, ternyata olahraga pagi itu terjadi penurunan sitokin proinflamasi lebih tinggi dibanding olahraga sore. Yang kemudian ini adalah penurunan selisih antara pre dan post. Walaupun pada kedua kelompok pagi dan sore itu terjadi penurunan HSCRP dan VITAM, tapi penurunannya lebih besar pada kelompok pagi. Ini mungkin karena perbaikan sensitivitas insulin dan regulasi terhadap aktivitas NF-kapabili dan perbaikan stres. Yang pagi itu lebih besar karena faktor kortisol, faktor hormon melatonin, faktor vitamin D, dan asam lemak bebas. Yang lebih tinggi pada sore hari. Nah, kemudian terhadap kadar enosnya dan endotelin juga saya ukur, ternyata olahraga pagi itu meningkatkan kadar enos lebih tinggi dibanding olahraga sore. Ini pre, ini post, ini selisihnya. Ini lebih tinggi kelompok pagi dibanding kelompok sore. Kemudian penurunan endotelin juga demikian. Ini pre, ini post, ini penurunannya ini lebih besar kelompok pagi dibanding kelompok sore. Kadar enos plasma meningkat signifikan pada kelompok pagi maupun sore. Mekanisme shear stress, mekanisme melalui laminar shear stress menyebabkan upregulasi enos, upregulasi mRNA dan kadar ekspresi protein. Di samping itu olahraga juga meningkatkan uptake glukosa serotonin melalui transporter glukosa dan juga peningkatan sensitivitas insulin. Penurunan MT1 itu lebih signifikan pada kelompok pagi. Penurunan MT1 signifikan pada kelompok pagi dan sore, namun lebih tinggi lebih besar daripada kelompok pagi. Mekanismenya karena faktor hormon melatonin, karena faktor VB, dan juga pada sore hari terjadi penurunan toleransi glukosa akibat dari penurunan sensitivitas insulin dan penurunan fungsi sel beta pankreas. Olahraga pada kelompok rentan, tadi sudah saya katakan, olahraga itu bagus pagi atau sore, itu tergantung individunya. Kalau individunya masih muda, masih sehat, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi kelompok yang sudah rentan seperti penyakit jantung, penyakit DN itu akan memberikan efek yang sangat signifikan. Hasil masih kontroversi apakah olahraga pagi atau sore. Biasanya akropase itu dicapai pada sore hari. Misalnya kekuatan fungsi otot kardiorespirasi, penurunan berat badan itu lebih bagus pada sore hari. Tapi beda halnya dengan kelompok-kelompok yang rentan, yang sudah menderita penyakit kardiometabolik kronis seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ya. Akibat berolahraga menimbulkan stres. Ini orang sehat, ini orang sakit, orang tidak sakit. Pada orang sehat, respon fisiologis itu masih cukup rendah, sehingga kita berolahraga, tubuh memberikan respon yang cukup rendah
lebih rendah daripada nilai ambang batas itu. Misalnya stres oksidasi masih rendah, inflamasi masih rendah, sehingga ketika berolahraga respon tubuh masih cukup rendah. Tapi pada orang diet, orang yang penyakit kardiometabolik kronik, ini mungkin dalam tubuhnya sudah mengalami mekanisme stres oksidasi, inflamasi yang cukup tinggi, sehingga ketika berolahraga tubuhnya berespon cukup tinggi melebihi nilai ambang batas, sehingga ini menimbulkan gangguan-gangguan kerusakan-kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi tubuh kita. Jenis olahraga yang dianjurkan bagi penderita diabetes. Aktivitas fisik bisa meningkatkan kadar gula darah adalah olahraga yang memiliki tempo dan gerakan cepat atau aerobik, berjalan sehat, berjalan santai, jogging, dan berenang. Rekomendasi olahraga untuk diabetes yaitu senam diabetes. Jadi tadi contohnya gambar tadi adalah senam pasar diabetes, jalan sehat, yoga, senam kaki, latihan angkat beban, bersepeda. Sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang tua seperti itu masih butuh nggak latihan resistensi, latihan angkat beban? Kira-kira kenapa? Kira-kira masih butuh nggak? Masih tetap butuh, ya. Karena dengan kontraksi otot, latihan beban tadi, olahraga resistensi tadi, dari kontraksi otot itu dihasilkan bermacam-macam, berpuluh-puluh, beratus-ratus sitokin yang sangat penting bagi kesehatan dari kontraksi otot. Sehingga kalau dengan bertambahnya umur, masa otot berkurang, maka sitokin yang menguntungkan tadi produksi juga akan menurun. Sehingga dengan latihan angkat beban tadi ditujukan untuk mempertahankan masa otot. Tapi juga angkat beban pada usia lanjut juga harus disesuaikan dengan usianya. Artinya ya bertahap, ya dinaikkan, ditambah sedikit demi sedikit. Ya jangan langsung 50 kg, 100 kg. Cukup 1 kilo, 2 kilo, mungkin nanti bulan depan naik jadi 3 kilo. Artinya tetap penting melakukan latihan resistensi atau angkat beban untuk menaikkan atau mempertahankan masa otot. Panduan olahraga bagi diabetes. Sebaiknya dicek olahraga sebelum berolahraga. Lakukan cek gula darah sebelum berolahraga. Kalau kadar gula rendah kurang dari 100, dianjurkan konsumsi karbohidrat. Tapi jika gula darah lebih dari 250, jangan berolahraga dulu, harus ditunda. Kalau gula darahnya 300, padahal pasiennya sudah bersemangat untuk berolahraga, ditunda, jangan berolahraga. Karena ini akan meningkatkan produksi benda-benda keton, akan meningkatkan keasaman. Gula darahnya diobati dulu, diturunkan dulu di bawah 250, baru dianjurkan untuk berolahraga. Makan secara teratur, 3-5 kali seminggu, 30-45 menit, totalnya 150 menit seminggu. Jeda berolahraga, istirahatnya tidak boleh lebih dari 2 jam. Sesuaikan intensitas, sesuaikan umur dan kondisi fisik. Gunakan sepatu yang nyaman. Dan cek gula darah setelah berolahraga. Ini mewaspadai terjadinya hipoglikemi 24 jam pos olahraga. Dan tahap-tahapnya berolahraga itu harus ada pemanasan. Jangan langsung melakukan latihan inti. Harus pemanasan dulu 5-10 menit untuk peregangan, untuk menaikkan suhu tubuh.
rangkaian inti. Kemudian setelah rangkaian inti perlu pendinginan, monitor. Pendinginan cukup dilakukan 5-10 menit sehingga denyut nadi mendekati denyut nadi istirahat di bawah 100. Contohnya misalnya ketika bersepeda, pendinginan cukup melakukan tetap bersepeda tapi pelan-pelan sambil muter-muter. Orang yang lagi jogging, pendinginnya juga sebaiknya tetap berjalan beberapa menit setelah finish. Jadi 3 bulan sangat tulis terus bergerak. Kemudian perlu dilakukan juga peregangan atau stretching untuk melemaskan otot, terutama bagian tulisan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tamu mungkin akan melakukan pengambilan data. Masih ada 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya persilakan.